Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Senang sekali dapat melayani saudara kembali walaupun masih dalam ibadah online. Tapi sungguh saya yakin dan percaya roh api setiap kita, setiap Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini tidak pernah patah semangat untuk terus beribadah kepada Tuhan. Amin. Biarlah saudara terus menjaga api setiap kita untuk terus berapi-api, untuk tetap terus berkobar dalam beribadah kepada Tuhan. Karena saya kira percaya beribadah kepada Tuhan adalah kebutuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya kira percaya melalui ibadah kepada Tuhan menyegarkan kehidupan kita, menyegarkan kerohanian kita, dan juga menyegarkan jiwa kita. Nah, sebelum kita mau masuk dalam firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami dapat kembali beribadah kepadamu. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Titipkanlah isi hatimu kepada hati hamba-Mu, apa yang harus hamba-Mu sampaikan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menyederhanakan firman ini, dan Tuhan juga yang menuntun setiap kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Hamba-Mu serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami siap untuk kami menerima firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah perintah Tuhan. Sebelum kita mengerti lebih lanjut, kita harus ketahui dulu apa itu perintah, gitu ya. Kenapa harus ada perintah? Adanya sebuah perintah untuk mengatur kehidupan kita. Contohnya kita dalam hidup bermasyarakat, kita hidup tinggal di Indonesia. Kita tahu dalam negara kita memiliki banyak sekali peraturan-peraturan. Dan di mana kita sebagai warga negara Indonesia harus mengikuti perintah-perintah dan aturan-aturan yang sudah dibuat, yang sudah tertulis oleh pemerintah. Tujuannya untuk mengatur kehidupan kita dalam bermasyarakat. Contoh sederhana yang sering kita temukan dalam kehidupan keseharian kita Bapak Ibu. Contoh aja, peraturan di jalan raya. Nah, pastinya ada aturan yang harus kita taati. Bukan hanya kita punya mobil, punya motor, semua mau gua. Gak bisa Bapak Ibu, ya kan? Saya punya mobil, artinya terserah saya, mobil saya, yang DP saya, nyicil saya. Jadi semua gua gitu, gak bisa. Demikian juga mau naik motor, punya motor, gak bisa. Ada aturannya Bapak Ibu. Nah, adanya aturan pasti ada tujuannya. Tujuannya adanya peraturan adalah untuk kebaikan masyarakat. Untuk kebaikan berkendara. Terutama pada keselamatan berkendara Bapak Ibu. Nah, saudara bisa bayangkan kalau dalam jalan raya tidak ada peraturan.
akan banyak sekali terjadi yang namanya kecelakaan. Dan pasti banyak juga yang terjadi masalah-masalah yang timbul pada saat berkendara. Nah, dengan mengikuti peraturan aja masih ada terjadi sebuah kecelakaan. Apalagi kita melanggar lawan arah, kemudian berkendara belum sesuai dengan umurnya, tidak menaati lampu merah dan lain sebagainya. Nah, makanya tujuannya adanya sebuah aturan yang harus kita taati untuk mengatur kehidupan kita. Nah, kalau di dalam Alkitab pun ada perintah Tuhan, ada yang harus ditaati pada saat orang-orang di zaman Perjanjian Lama. Di dalam perintah Allah tidak hanya 10 perintah Allah, tetapi masih banyak lagi perintah Allah yang diatur dalam Perjanjian Lama. Kemudian kalau di dalam Perjanjian Baru tertulis juga dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 sampai yang ke-31, di mana ada seorang ahli Taurat tanya kepada Tuhan, hukum mana yang terutama? Yang paling utama gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus cuma jawab, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. Di dalam Alkitab kita bisa mengetahui namanya perintah-perintah Tuhan. Kalau saudara tanya bagaimana kita bisa mengikuti perintah Tuhan? Jawabannya saudara adalah baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Seperti saat ini saudara. Nah, di mana saat saudara baca Alkitab, saudara akan mengerti yang namanya perintah dari Tuhan. Dan tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 di mana Roh Kudus akan mengajarkan kita. Roh Kudus mengingatkan segala akan semua yang difirmankan oleh Tuhan. Akan mengingatkan kita kembali. Itu fungsinya Roh Kudus. Nah, terus gimana saudara mau diingatkan Roh Kudus kalau saudara nggak baca Alkitab? Contoh mudahnya seperti ini saudara. Saat saudara dulu sekolah ada ujian, mau ada ujian, besok hari ini nggak belajar sama sekali. Kemudian doa, minta Tuhan, nilai bagus, minta Roh Kudus. Tolong gimana? Ya kan? Belajar enggak. Apa yang mau diingatkan gitu? Menurut saya aneh gitu kan? Belajar enggak. Roh Kudus juga bingung mau ngingetin apa. Nah, makanya penting sekali Bapak Ibu untuk kita baca firman setiap hari. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Kalau saudara lihat di grup, tiap hari Bapak Gembala share, Bapak Gembala mengingatkan untuk kita baca Alkitab setiap hari. Nah, yang menjadi firman Tuhan kita pada hari ini adalah kenapa kita harus mengikuti perintah Tuhan. Yang akan kita bahas sama-sama, kita pelajari sama-sama Bapak Ibu pada hari ini adalah kenapa kita harus mengikuti perintah Tuhan. Yang saya pelajari yang pertama adalah bentuk kasih kepada Tuhan. Tipe yang pertama adalah bentuk kasih kepada Tuhan. Kita lihat sama-sama dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Amin. Demikian juga dalam kehidupan kita, bermasyarakat, berwarga negara. Jika kita cinta kepada negara kita, sudah pasti kita mengikuti peraturan Indonesia, bayar pajak. Saudara punya SIM harus perpanjang SIM, saudara
punya berkendara harus perpanjang STNK saudara, mengikuti aturan-aturan yang ada dalam peraturan Indonesia. Nah, saudara dalam kehidupan berkeluarga pun juga pasti ada aturannya. Nah, contoh misalkan orang tua buat aturan anaknya jangan pulang malam-malam di atas jam 8. Ya kan? Ada aturan yang harus ditaati oleh seorang anak. Kalau anak-anak muda dengarkan firman ini, kalau kau sayang mengasihi orang tuamu, pasti mengikuti perintah dari orang tuamu. Nah, contoh hal simpel dalam kehidupan saya. Dari dulu tuh saya nggak pernah terbiasa yang namanya pakai sendal di dalam rumah. Ya. Tetapi di dalam rumah ada aturan demikian, harus pakai sendal. Mau nggak mau ya saya ikutin aja deh, gitu ya. Walaupun awal-awal saya ngerasa aneh, gitu ya. Jujur saudara, aneh. Dan kadang juga saya masih lupa gitu jalan kemana-mana, iya nggak pakai sendal, gitu ya. Tapi saya mau belajar deh untuk mengasihi orang tua dari hal kecil, gitu. Buat senang mereka, jangan buat mereka jadi marah sama saya. Jangan sampai gara-gara saya nggak pakai sendal mereka jadi hilang rasa sukacita, ya kan? mungkin ya gitu ya, atau malah jadi marah gitu ya. Tapi di sini saya mau belajar dari hal kecil aja dulu. Nah, berbicara bentuk kasih kepada Tuhan, semakin kita menghargai pengorbanan Yesus, karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, udah pasti kita semakin mengasihi Tuhan. Dan secara otomatis juga kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Maka di poin yang pertama adalah kenapa kita harus mengikuti perintah Tuhan. Karena kita mengikuti perintah Tuhan adalah bentuk kasih kita, bentuk kita mengasihi kepada Tuhan. Itu poin yang pertama. Kemudian di poin yang kedua yang saya pelajari, kenapa kita harus mengikuti perintah Tuhan? Karena adanya pemeliharaan Tuhan. Sama-sama katakan pemeliharaan Tuhan. Ya. Saya ambil cerita tentang Elia, di mana di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, di situ di kota tersebut mengalami namanya kekeringan. Dan kita lihat sama-sama dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang kedua sampai yang keempat. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang kedua sampai yang keempat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberikan makan engkau di sana. Di dalam ayat yang ke-6 itu terlihat bahwa burung gagak bukan hanya sekali kasih makan, kirimkan makanan, tetapi burung gagak berikan makan waktu pagi dan petang. Kemudian kalau saya pelajari juga di ayat yang ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Ada kemungkinan tidak hanya sehari, ada beberapa hari Elia berada di situ. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saya pelajari di sini
Nabi Elia sungguh taat untuk mengikuti perintah Tuhan, di mana Tuhan terus pelihara. Saat kota kekeringan, Allah berfirman untuk mengirimkan burung gagak untuk memberikan makan dan minum dari air sungai itu. Dan pada saat air sungai itu mulai kering, Tuhan suruh Elia pergi lagi. Karena Allah berfirman, aku telah memerintahkan seorang jana untuk memberikan engkau makan. Saya lihat di sini bahwa pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Gak pernah meninggalkan, gak membiarkan Elia kelaparan. Jadi kalau kita lihat masalah ini Bapak Ibu, masalah perut gak jadi masalah gitu ya. Karena Tuhan terus sediakan. Nah, mungkin saat ini saudara merasakan kesulitan untuk kebutuhan primer. Tapi saya yang percaya Tuhan pasti sediakan. Di mana Tuhan berbicara tentang kekhawatiran dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Kita lihat sama-sama. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Saya yakin jika kita mau terus berusaha, kita terus beriman kepada Tuhan, Tuhan akan terus pelihara kita. Amin. Janji Tuhan tidak terjadi dalam hidupmu, dalam hidup saudara, bukan karena Tuhan ingkar janji. Tetapi, dicatat saudara, tetapi karena kurang percaya dan meragukan pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya. Karena saudara nggak percaya, meragukan kuasa Tuhan, meragukan mujizat Tuhan, meragukan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Apalagi saat kita mengalami keadaan sulit, saat kita menghadapi yang namanya masalah. Katanya Tuhan memelihara, kok bisa terjadi seperti ini? Kok bisa begini sih Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa? Di sini iman kita diuji. Apakah aku bisa tetap percaya kepada Tuhan? Apakah aku sudah tidak percaya? Atau aku sudah meragukan Tuhan? Tuhan katanya sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tapi aku sudah berhari-hari Tuhan. Aku sudah berbulan-bulan. Aku sudah bertahun-tahun. Tapi aku gak lekas sembuh Tuhan. Di sini iman kita diuji. Apakah aku tetap percaya kepada Tuhan bahwa Ia adalah Allah penyembuh? Di sini iman kita diuji. Apakah kita menjadi ragu? Atau kita sudah tidak percaya lagi dengan kuasa Tuhan? Saat kita mengalami namanya kesulitan ekonomi, katanya Tuhan memberkati, Tuhan sumber berkat. Kenapa aku bisa mengalami kesulitan ekonomi? Aku belum bayar ini, belum bayar itu, banyak tagihan ini dan itu. Aku harus dikeluarkan dari tempat pekerjaanku. Di sini iman kita diuji Bapak Ibu Saudara. Bisakah kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah kita, Tuhan kita selalu memelihara, selalu menyediakan kita. Biarlah saudara terus mengikuti perintah Tuhan. Karena di mana kita mengikuti perintah Tuhan,
ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat saya dan saudara. Amin. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus mengikuti perintah Tuhan? Yang terakhir adalah menerima keselamatan. Kita akan lihat sama-sama dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-51. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Di mana saat kita mengikuti perintah Tuhan, kita tidak akan mengalami namanya apa? Maut. Kebinasaan. Di dalam perapian yang kekal atau neraka. Kita nggak akan ngalamin itu saudara. Tetapi kita akan menerima keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Satu-satunya jalan keselamatan adalah percaya kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain, tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan yang lain yang memberikan keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, saudara dan saya dapat selamat. Namun kepercayaan kita bukan hanya dari perkataan saja. Bukan hanya dari keluar mulut saja. Tetapi harus ada bukti. Harus ada tanda. Kita percaya kepada Tuhan. Harus terbukti. Makanya sering sekali Bapak Ibu Saudara mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan berkata, saudara harus jadi terang. Saudara harus jadi garam, saudara harus berbuah. Nah, disitulah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus terbukti pada saat kita bisa jadi terang, jadi garam. Saat kehidupan kita berbuah, saat kehidupan kita bisa memberkati. Memang kita selamat bukan melalui perbuatan-perbuatan baik, betul sekali. Tetapi kita bisa selamat karena iman percaya kita kepada Tuhan. Tapi harus ingat saudara, kekristenan bukan dengan kita berbuat baik dapat selamat. Tetapi karena aku sudah selamat, pasti perbuatanku baik. Kalau saudara pada saat hari ini mendengarkan tidak hanya seorang diri bersama keluargamu kah, bilang sama kanan kirimu, karena kamu sudah selamat, kamu harus buat baik. Toel sebelah kanan kirinya. Karena kamu sudah selamat, harus berbuat baik. Kalau saudara saat hari ini dengarkan firman Tuhan ini sendiri, tepuk dadamu. Katakan, aku sudah selamat. Artinya aku harus berbuat baik. Tunjukkanlah buah pertobatanmu. Tunjukkanlah kasih Tuhan kepada keluargamu, lingkunganmu, tempat kerjamu. Tunjukkan bahwa saudara anak Tuhan. Tidak hanya sekedar mulut percaya kepada Tuhan. Tetapi ada tugas kita membuktikan kepada dunia ini bahwa kehidupan dalam kekristenan, kehidupan orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan berbeda dengan kehidupan orang dunia. Jangan hanya mengaku bahwa saya sudah pintar, tetapi kalau ujian nilainya selalu jelek. Kan aneh ya gitu ya saudara ya. Saya ini pintar, orang paling pintar. Tapi setiap dibagiin ulangan nilainya jelek terus, ya kan? Demikianlah juga kita sebagai anak Tuhan. Orang-orang tahu di sekitar kita anak Tuhan. Orang-orang di sekitar kita mereka tahu bahwa kita ada seorang pelayan Tuhan. Tunjukkan kita seorang anak Tuhan.
Tunjukkan kita anak raja. Tunjukkan kita seorang pelayan Tuhan. Tunjukkan kita sebagai hamba-hambanya Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu tetap terus tekun dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam membaca Alkitab, di mana kita akan mengerti namanya perintah Tuhan. Dan kenapa kita harus mengikuti perintah Tuhan? Karena yang pertama adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Kita mengikuti perintah Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita juga akan menerima yang namanya keselamatan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat bisa sampaikan. Saya percaya firman Tuhan ini bisa memberkati saudara dan bisa juga memberkati saya yang menyampaikan firman Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.